Halo rekan-rekan sekalian, hari ini kelompok kami akan membahas intervensi perdagangan, bagaimana pemerintah Indonesia menerapkannya, serta alasan dibalik intervensi pada sektor-sektor di Indonesia. Sebelum masuk ke topik, penting sekali untuk kita mengetahui apa itu intervensi perdagangan. Jadi, intervensi perdagangan itu merupakan kebijakan pemerintah yang membatasi ataupun mengendalikan aktivitas perdagangan suatu barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun dalam konteks ekspor dan impor. Nah, tujuan utama dari intervensi ini juga bisa bermacam-macam, mulai dari melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan barang strategis, hingga mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri. Salah satu contoh nyata intervensi perdagangan di Indonesia adalah pada bahan bakar minyak ataupun BBM. Pemerintah membatasi impor BBM demi mengendalikan harga jual di dalam negeri dan memberikan subsidi untuk jenis BBM tertentu. Bentuk intervensi pemerintah dalam perdagangan BBM yang pertama adalah subsidi BBM, di mana pemerintah Indonesia memberikan subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar. Tanpa adanya subsidi, harga BBM ini pastinya akan jauh lebih tinggi mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang kedua adalah regulasi harga. Jadi harga BBM subsidi ditentukan oleh pemerintah melalui Pertamina. Meskipun harga minyak dunia naik, harga BBM subsidi tetap stabil karena ditanggung pemerintah. Nah, yang ketiga adalah pembatasan impor BBM. Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah besar karena produksi minyak mentah domestik belum mencukupi. Namun, pemerintah membatasi impor dengan mewajibkan pengolahan minyak mentah di dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar global. Tapi kenapa sih pemerintah Indonesia mengintervensi perdagangan BBM? Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, di mana BBM adalah kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas industri. Jadi jika harga BBM dibiarkan naik mengikuti pasar global, biaya transportasi, logistik, dan produksi pastinya juga akan meningkat drastis yang akan berdampak pada harga barang lainnya atau inflasi. Yang kedua adalah melindungi daya beli masyarakat. Jadi tanpa adanya subsidi dan regulasi harga, BBM pastinya akan menjadi lebih mahal dan memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain BBM, pemerintah juga mengintervensi beras, rokok, KRL, dan lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi. Produk yang kedua yang akan saya bahas adalah rokok. Intervensi pemerintah terhadap produk rokok di Indonesia. Rokok merupakan produk yang dikonsumsi secara luas, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan peredarannya. Mengapa pemerintah mengintervensi? Pemerintah mengintervensi perdagangan rokok karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Rokok telah terbukti menyebabkan berbagai macam penyakit serius seperti kanker, penyakit gangguan jantung, dan gangguan pernafasan. Dengan mengendalikan peredaran rokok, pemerintah berupaya menekan angka penyakit akibat konsumsi tembakau dan mengurangi beban sistem kesehatan nasional. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan sosial. Rokok dapat memberikan dampak negatif dalam jangka panjang seperti menurunkan produktivitas tenaga kerja akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok. Selain itu, konsumsi rokok yang tinggi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Contoh intervensi pemerintah. Di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan perdagangan rokok. Salah satunya adalah kenaikan cukai rokok yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi dengan meningkatkan harga jualnya. Selain itu, ada larangan iklan rokok di media massa dan sponsor dalam acara olahraga maupun hiburan, serta penerapan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat umum. Lalu ada intervensi ekspor dan impor rokok. Pemerintah Indonesia tidak hanya mengatur produksi dan konsumsi rokok dalam negeri, tetapi juga mengontrol perdagangan internasionalnya. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan. Yang pertama adalah pembatasan impor tembakau. Pemerintah membatasi kuota tembakau agar tidak membanjiri pasar lokal dan tetap memberikan keuntungan bagi petani tembakau dalam negeri. Pada tahun 2023, Indonesia menetapkan biaya masuk tinggi untuk tembakau impor, terutama dari negara seperti China dan Brasil. Yang kedua, ekspor rokok Indonesia ke pasar internasional. Meskipun konsumsi dalam negeri dibatasi, Indonesia menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia. Beberapa produk rokok Indonesia seperti Kretek diekspor ke Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat dengan standar kesehatan yang ketat. Namun beberapa negara seperti Australia menerapkan regulasi plain packaging yang menghilangkan merek dagang dari kemasan rokok untuk menurunkan daya tariknya. Dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah terhadap produk rokok memiliki tujuan yang jelas, yaitu melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi dampak ekonomi negatif, serta mengendalikan konsumsi rokok, terutama di kalangan generasi muda. Dengan kebijakan yang terus diperkuat, diharapkan Indonesia dapat mengurangi angka perokok dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia mengintervensi perdagangan beras dan alasannya. Beras merupakan salah satu makanan pokok utama di Indonesia. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kalau belum makan nasi itu tandanya belum makan. Beras ini permintaannya tinggi, tetapi harga dan ketersediaan beras ini bisa berubah-ubah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah melalui Bulog. Mereka mengelola stok cadangan beras untuk stabilisasi harga. Lalu pemerintah juga mengadakan subsidi dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. Lalu ada juga regulasi impor. Jadi pemerintah itu membatasi impor untuk melindungi petani lokal, tapi terkadang membuka impor saat produksi dalam negeri itu sedang kurang. Alasan intervensi adalah stabilitas harga, lalu ketahanan pangan, dan melindungi petani.
Pemerintah itu mengintervensi perdagangan beras untuk memastikan ketersediaan harga yang stabil dan kesejahteraan petani serta masyarakat. Itulah mengapa intervensi pemerintah dalam perdagangan beras itu sangat penting dalam ekonomi dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana negara Indonesia mengintervensi KRL dan apa alasannya. Intervensi KRL di Indonesia dapat mencakup berbagai aspek dengan pengadaan armada dan aspek keselamatan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai berbagai bentuk intervensi yang terjadi dalam sistem KRL di Indonesia. Pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan tarif KRL, terutama dengan memberikan subsidi melalui Public Service Obligation. Tujuan dari subsidi ini adalah agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan aksibilitas transportasi. Hal ini juga memiliki dampak positif, yaitu masyarakat dapat menikmati tarif yang relatif murah dibandingkan moda transportasi lain. Dan untuk tantangannya sendiri yaitu jika subsidi dikurangi atau dihapus, tarif bisa naik dan membebani masyarakat. Yang kedua ada intervensi dalam manajemen dan operasional KRL. Operasional KRL dikelola oleh PT Komuter Indonesia, di mana anak usaha dari PT KAI Indonesia. Pemerintah melalui Kemenhub memiliki peran dalam pengawasan dan operasionalnya. Melalui bentuk intervensi, regulasi kapasitas dan frekuensi perjalanan untuk memastikan pelayanan tetap efisien. Penyesuaian jadwal perjalanan untuk mengakomodasi jumlah penumpang yang terus meningkat dan meningkatkan layanan digital seperti tiket elektronik dan sistem pembayaran cashless. Pemerintah juga melakukan intervensi dalam pengadaan rangkaian KRL untuk mendukung layanan yang terbaik, yaitu dengan mendorong produksi KRL dalam negeri agar Indonesia tidak hanya mengandalkan impor kereta bekas dari Jepang. Lalu ada regenerasi armada KRL dengan kereta yang lebih modern dan hemat energi, dan peningkatan kapasitas infrastruktur seperti penambahan jalur atau modernisasi stasiun. Kesimpulannya adalah pemerintah melakukan intervensi KRL itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, serta efisiensi transportasi, terutama di wilayah Jabodetabek. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.